Jadi sebenarnya si Kang Didi itu tugasnya waktu itu adalah menjual produk-produknya. Ya kita konversi dari offline ke online gitu. Berarti salah satu pionir ya di Arjawinangun toko busana muslim Mawar Fashion ini. Mawar Fashion ini. Ya boleh diklaim seperti demikian karena pada saat itu saya pun ikut belajar gitu. Pengen kalau ada yang sudah mendahului kami, saya tuh mau belajar. Ternyata saya cari-cari itu nggak ada. Nggak ada. Saya belajarnya tuh akhirnya ke wilayah Bandung, ke Jogja gitu. Di forum-forumnya tuh Kang. Dan kenapa di online gitu? Saya sendiri online itu fokusnya salah satunya tuh di marketplace. Di marketplace. Nah, di marketplace Shopee, Lazada dan lain-lain gitu. Tahun itu udah ada. Tahun 2016. 16. Shopee itu tahun 2016. Ya. Kita masuk 2016 September. Berarti ada Shopee langsung daftar? Langsung daftar, tadi kan di Facebook dulu, di Shopee daftar. Oke, jualan pertama berarti di Facebook? Iya, pertama sih di Facebook terus? Instagram lah, itu medsos lah. Oke, baru ke? Shopee ya. Orang jualan itu kan biasanya mereka itu akan memanfaatkan linknya mereka kan, ke tetangga, ke saudara, ke keluarga besar. Kenapa sih Kang Didi terinspirasi waktu itu jualannya di Facebook, di marketplace? Kenapa terpikirkan seperti itu? Bukan ke saudara-saudara dulu nih jualan atau ke link-linknya Kang Didi? Kalau di tetangga itu sebenarnya kita udah. Nah, saya dulu kan di Korea, istri di rumah, itu kan sempet juga jualan kerudung gitu ya. Ya biasa diutang-utangin gitu kan. Bayarnya semampunya, ada yang 1.000, 2.000 terus dikumpulin gitu. Nah, itu di wilayah sini kebetulan kurang berjalan gitu. Jadi banyak yang nyangkrek di macet di jalan kan. Kredit macet. Kemungkinan sih ya kapok sih enggak lah. Cuman pilih opsi lagi lah. Nah, opsi lainnya saya mengacak kepada diri sendiri apa yang saya pernah lakukan gitu ya. Di luar negeri itu kebetulan Kang, saya di sana menjadi pengurus DKM Masjid Sayyidina Bilal namanya, wilayah Changwon. Tahu Changwon? Iya. Busan tahu, Busan. Busan ya. Nah, terkenal banget kan Busan kan, itu sebelahnya Busan, Changwon itu. Nah, di masjid itu adalah salah satu masjid pertama yang didirikan oleh kawan-kawan Indonesia. Dulu waktu Yusuf Mansur masih terkenal, tahun 2009. Di sana kami mengelola namanya toko Indonesia kan. Toko itu menjual beras Thailand. Nah, kebetulan perut saya ini nggak cocok dengan toko Thailand tersebut. Dengan beras Thailand tersebut, berasnya panjang-panjang kaku. Kalau dibuat biryani, nasi goreng, kata orang sih enak gitu, kaku kan. Tapi saya nggak masuk, saya lebih masuknya ke beras Koreanya, yang bulan kayak pandan wangi. Nah, anggarannya katakanlah 30.000 misal nih Kang, dalam 300.000 satu karung gitu ya. Nah, saya mengelola itu agar 300.000 lagi bagaimana, yaitu ikut lelang melalui yang namanya marketplace auction.co.kr. Nah, bisa dicek di situ, ada sistem lelangnya. Syaratnya apa ya? Syaratnya harus bisa bahasa Korea Kang. Semuanya tulisan Korea semua. Nah, didapatlah. Artinya saya itu pernah melakukan sebuah perdagangan walaupun sebagai konsumen ya, menggunakan jalur marketplace. Setelah itu berjalan dan saya bisa mendapatkan beras secara murah, kawan-kawan ini Kang, ada yang nitip handphone, ada yang nitip beli laptop, elektronik dan lain-lain gitu. Jadi saya sebenarnya sudah terbiasa dengan marketplace di sana tuh Kang. Oke, jadi dulu di Korea memang sudah biasa menggunakan marketplace. Biasa menjadi pembeli. Iya. Oke, makanya diterapkan di Indonesia sebagai penjual. Seller. Iya. Nah, ada nggak sih selama proses tersebut kendala-kendala Kang? Kendalanya banyak Kang. Ya contoh yang namanya marketplace itu kan sistem pihak ketiga ya. Kita itu harus pandai-pandai menghitung berapa barang yang keluar. Karena kadang antara data marketplace dengan data kita itu bisa terjadi selisih gitu. Kalau nggak jeli-jeli amat, ada kan istilahnya penjualan banyak tapi untung nggak ada gitu. Ya, itu potongannya banyak juga. Potongan juga banyak gitu. Itu memang harus pintar, harus jeli di situ tuh.
Nah, tipsnya apa nih Kang? Untuk berkolaborasi dengan marketplace nih. Pengalaman Kang Didi kan dari 2016 ya. Gampang kalau marketplace tuh Kang, kuncinya cuma 2 R. Apa itu? Rating dan review. Itu kunci marketplace. Marketplace tuh yang dicari itu adalah yang termurah, terlaris, gitu kan. Nggak ada termahal tuh Kang. Nggak ada. Jadi kalau misalkan produk UMKM atau produk kita ingin mahal, caranya terus ingin naik di nomor 1, ya dibikin terlaris lah. Bagaimana caranya? Ya nanti kasih itu Kang, kelas berbayar. Oh, itu ada kelasnya tersendiri teman-teman. Cuman yang saya optimasi adalah 2 saja sebenarnya sih, Shopee dan Lazada. Itu aja sih. Yang lainnya itu kebanyakan reseller kita sih. Reseller. Iya, saya kasih kesempatan buat kawan-kawan reseller untuk jualan di marketplace lain. Oh. Oke, tapi harga dari Kang Didi dengan harga reseller sama? Beda dong. Maksudnya gimana? Di marketplace itu misalnya di Lazada atau tadi di Shopee ya. Dengan reseller lain di platform lain sama nggak harganya? Sama, malah saya sarankan lebih murah dari saya. Biasanya lebih murahnya itu 5.000 Kang. 5.000? Misal contoh saya menjual satu produk, contoh baju ini nih ya, misalkan 100.000 gitu. Saya sarankan reseller ini menjualnya 95.000, biar lebih cepat laku dari saya gitu. Toh kalau mereka laku pun bakalan belanja lagi ke sana. Omset tertinggi nih di marketplace berapa Kang? Sebulan? Ya, kita itu biasanya kan busana muslim itu harus kalkulasinya tuh per tahun agar bisa operasional, bisa kelihatan. Oke, per tahun deh. Nah itu paling ya di tahun 2019 Kang. 2019 itu tertinggi berapa? 8 nyampe Kang. Di 8M dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kalau dulu kan ngambil dari orang nih ya, dari supplier kan mereknya merek mereka. Iya betul. Sekarang udah punya merek sendiri? Udah, kita punya 4 merek Kang. Yang 2 sudah berhaki, yang 2 laginya sedang proses hakinya. Tetap di anak-anak ya? Berbagai kategori sih akhirnya. Kalau di Mawar Fashion ini lebih cenderung ke busana muslim anak. Gitu. Ada lagi yang namanya satu El Sirbuni, itu di busana muslim prianya. Ada yukana.id, itu Yukana ini di busana harian anak. Itu. Dan satu lagi Versan. Versan itu sama daily. Daily. Sebentar, jadi Kang Didi itu berapa bisnis sih gitu? Saya bingung nih. Bisnisnya kan satu, fashion. Fashion satu, fashion, konveksi, konveksi. brandnya saja yang. Oh, mereknya ada 4 merek. Jadi untuk umum anak, yang kedua untuk harian anak, yang ketiga untuk pria dewasa gitu. Sama yang satu laginya ya sebenarnya sih di anak juga, harian anak juga. Oke. Berarti itu yang membedakan lebih ke apa ya, penggunaannya? Kita target pasar, target market. Target market. Kenapa terpikirkan target market ini gitu? Biar untuk mempermudah penetrasi Kang. Jadi ketika kita sudah memastikan target market, maka caranya ataupun jalan yang bakalan ditempuh itu semuanya bakalan mengarah ke sana. Contoh gini, untuk misalkan target market busana muslim anak gitu ya. Ya, kata kuncinya kan busana muslim anak. Ya namanya anak itu kan senang warna cerah gitu. Kemudian anak biasanya banyak aplikasi gitu. Anak misalnya ada bordir. Nah, hal ini untuk pekerjaan-pekerjaan kitanya lebih mudah itu sananya. Kalau misalkan busana muslim pria, kebanyakan memang warna-warna kayak gini ada zaman sekarang. Tapi yang umum itu kan biasanya yang kalem, gitu kan, yang soft. Nah, kalau bicara anak kan, biasanya kalau anak ya saya pakaian anak ya, pakaian anak gitu. Nggak harus mengelompokkan pakaian yang anak untuk ini, pakaian anak untuk ini, pakaian anak untuk ini kan rata-rata. Iya. Tapi maksud saya gini, kenapa Kang Didi berpikiran bahwa oh ya udah ini berarti anak untuk ini, oh ini anak untuk ini, anak untuk ini. Kenapa tidak buat anak aja? Karena target kita kan jualannya di marketplace Kang. Yang namanya marketplace itu harus sub satu kategori itu lebih mudah dikenal, lebih mudah naik daripada kita mau mengambil keseluruhan pasar. Contoh sub kategori busana muslim anak tuh udah satu tuh. Lebih mudah di subkategorikan lagi, misalkan koko anak, gamis anak,
Di bawahnya lagi bisa dikebawakan gitu. Nah, misalkan harian anak gitu, ada celana anak laki-laki, celana anak. Nah, itu lebih mudah naik kategori-kategori tersebut. Ketimbang yang umum. Ketimbang yang umum keseluruhan. Oke, berarti sebenarnya itu pengelompokan kategori itu sudah dilakukan oleh marketplace tersebut kan? Jadi kita sebenarnya sih dalam bisnis gitu, kita start from the end gitu. Jadi kita memulai dari akhir, target market saya, produk kita ini mau siapa nih yang bakalan beli. Nah, dari situ kita rancang untuk produksinya. 4 target market itu yang selama ini menghasilkan cuan yang terbesar, target market itu mana kan? Mawar Fashion tetap. Mawar? Karena udah lama banget. Yang lainnya kan masih dikatakan baru mulai lah. Baru tahun berapa itu mulainya? Yang 3 lagi? Yang baru tahun 2020. Yang 2 malah baru ada yang 2023 ada keluar gitu. Persiapan, bahkan yang pesan ini belum sempat launching. Oh, belum? Nah, jadi kita buat konsep aja dulu, kita daftarin dulu ke hakinya dulu gitu kan. Nah, kalau udah siap baru kita launching. Kang, selama menggeluti bisnis fashion ini, ada nggak sih suka dukanya? Sukanya ketika lebaran memperoleh omset yang begitu besar gitu ya, bisa berbagi, kemudian bisa mempekerjakan banyak orang pada saat Ramadan, seneng aja. Dukanya ya banyak kan, kayak misalkan bulan-bulan sekarang ini, kalau misalkan kita nggak pandai-pandai safety money setelah lebaran, ini adalah bulan-bulan yang menyedihkan bagi paceklik ya bagi ini pelaku fashion muslim gitu. Bicara busana muslim, bicara momen kan? Iya, betul. Makanya harus ada yang hariannya yang bisa dipakai, yaitu tadi tuh daily anak gitu. Itu untuk mengimbangi ya, yang momen 1 tahunan itu, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, untuk mengimbanginya adalah dengan membuat desain yang daily itu. Iya, yang daily itu, kaos, celana harian gitu. Nah, sekarang semua fashion itu diproduksi di sini atau kerjasama dengan yang lain? Awalnya kami sempat produksi di sini, karena sesuatu hal, misalnya kami tidak mampu memanajemen antara tim produksi dengan tim marketing gitu. Ruwet aja deh, seolah-olah tuh Kang, kalau satu ruangan gitu ya. Akhirnya saya lempar kepada seorang teman dan dia menyanggupi gitu. Jadi dibawalah kain itu kan dari sini, dibawalah kain itu untuk ke rumah dia, dipotong, lalu dia sebarkan ke rumah-rumah yang lainnya. Kalau di rumah dia sendiri ada misalkan 5 penjahit gitu, tapi sisanya disebarkan ke warga sekitarnya. Berarti polanya dari Kang Didi? Pola dari kami. Desain. Dari kami semuanya. Desain, sebentar, pola. Itu kan kalau bicara pola, desain kan kalau biasanya teman-teman yang UMKM lain itu ada sebagian sih sebenarnya yang udah lumayan terkenal itu. Memang dia basicnya adalah desainer. Kang Didi desainer juga? Bukan. Terus kenapa bisa? Saya senang seni desain aja sih, senang seni. Nah, masalah desain kan itu yang tadi yang tukang pola potong itu kan ngobrol dengan kami gitu ya. Misalkan saya mau buat pola ini, untuk 100 siar itu kira-kira model ini bisa menghasilkan berapa ya? Banyak ruginya enggak? Perkiraan gimana? Oh, jangan Kang, kayak gini aja. Kan ada masukan juga dari dia. Saking biasanya ngobrol, akhirnya bisa sendiri kan? Jadi otodidak teman-teman. Iya. Otodidak ketika membuat pakaian, diskusi dengan orang yang biasa buat pakaian itu ya. Yang ahlinya. Yang ahlinya. Benar. Tanpa disadari beliau udah bisa lepas ya. Ya sekarang udah paham, misalkan baju ini ukuran ini udah misalkan satu gulung itu kan 100 yard isinya. Jadinya 100, berapa? 100 apa? Yard 90 cm. Dalam satu gulung itu sebenarnya udah ketahuan ya. Dengan pola ini dapatnya berapa gitu. Betul. Nah, biasanya dalam satu gulung itu bisa buat berapa pieces? Saya bagi dulu ya. Ternyata ngitung juga nih teman-teman. Jadi kalau gini, kalau orang teknik kan, itu harus berdasarkan manual book, nggak boleh kira-kira. Oh, nggak boleh ya? Itu ilmu teknik Kang, jangan dikira ujian teknik itu Kang. Waktu dulu kan pernah di Korea Kang, semuanya harus dikasih buku Kang, nggak boleh kira-kira dan nggak boleh diingat.
Oh, nggak boleh? Nggak boleh, silahkan Anda tanya kepada orang teknik. Nggak boleh diingat gitu. Jadi teknik itu benar-benar harus persis. Harus eksak lah ya, harus pasti ya. Nanti kalau maintenance-nya nanti salah itu repot malah. Ditagih ya. Iya, repot nanti. Kok nggak sesuai gitu. Padahal kan orang teknik bicara eksak ya, bicara hal yang pasti. Jadi kita kan banyak varian dari 2 sampai 12 tahun. Misal di rata-rata yang 100 siar itu kami menghabiskan satu baju itu 1,5 gitu ya. Itu dari 60-an. Oke. Jadi 60-an. pieces. Satu gulung itu dapat sekitar 60 pieces. Keunikan dari Mawar Fashion itu apa sih, Kang? Dulu kita bisa dikatakan unik sekali. Karena unik sekali, saya kan tagline-nya ini kan. Ya. Indahnya berbusana muslim. Ya. Nah, tagline ini menjadi sebuah visi kami. Jelas visinya, targetnya di sini. Yang berbusana muslim harus indah. Indah itu tercermin dengan kata mawar gitu. Makanya brand ini asal muasalnya tagline dulu yang ketemu. Oh, jadi ini dulu, tagline dulu baru mawar. Saya pengen orang yang pakai busana muslim itu indah gitu ya. Apa ya yang mewakili nama mawar gitu loh. Itu sih asal mula. Jadi mawar itu setelah keluar tagline ini. Ya, nama mawar. Nah, setelah itu selesai gitu kan misalnya. Kenapa harus indah gitu? Waktu lagi tahun 2015 sampai 17-an itu untuk kategori busana muslim anak kan itu monoton, warna-warnanya tuh itu aja gitu. Jadi kami coba variatif. Misal kayak gini, warna pink kita jadikan busana muslim anak pria dengan kombinasi tertentu tentunya nggak semuanya pink gitu. Kombinasi salur, kotak dan lain-lain. Itu yang sangat menonjol dan diakui banget oleh pelanggan kita. Di ratingnya juga kan ada itu di misal silakan dicari di Google Mawar Fashion Cirebon gitu. Di Shopee juga ada ratingnya kayak gitu, warnanya bagus, segala macam kuat, seperti itu. Jadi sebenarnya inovasi dari tadinya busana muslim anak-anak itu cenderung monoton, akhirnya bagaimana dikreasi supaya lebih menarik ya, betul, dan lebih menjual. Betul. Bagaimana sih mensiasati persaingan ya di dunia fashion ini, kan? Untuk mensiasati persaingan di dunia atau nggak takut ya? Saya pelanggannya udah banyak gitu. Oh, enggak juga sih. Siapa tahu pelanggan loyalnya sudah banyak sehingga saya mah santai-santai aja gitu. Nomor satu itu. Jadi ada istilahnya katanya tuh mencari pelanggan baru itu lebih sulit daripada mengoptimasi pelanggan lama. Biayanya tuh 8 kali kan. Itu berdasarkan hitungan orang bisnis saya kan. Nah, dari hitungan tersebut saya istilahnya nyontek lah gitu. Makanya saya lebih baik mengoptimasi pelanggan lama, yaitu database nomor WA kami gitu. Misal say hi ataupun segala macam, sehingga ketika menjelang Ramadan ataupun kebutuhan orderan itu dipastikan meledak gitu. Oke, tadi bicara database pelanggan. Kang Didi udah punya berapa pelanggan sih sampai sekarang? 100.000 lebih Kang database 100? WA-nya. 100.000 lebih. Lebih. Terus hafal satu-satu? Ya enggak sih. Bukan, saya bingung nih, 100.000 itu di apa di koleknya? WA aja. WA? Sebentar, emang WA unlimit? Ya enggak, handphone emang phonebook unlimit gitu? Iya, unlimit kalau misalkan kitanya pakai berbayar kan. Saya itu kan satu yang per bulan itu di Google Form itu 29.000 bayarnya gitu. Di Google tuh. Nah, kalau misalkan kitanya pakai WA itu kan nggak bisa kita ngeblas satu-satu kan nggak mungkin. Nah, ada juga alatnya macam-macam tuh. Misal jag WA, ada WA Blast. Itu per tahun itu bisa berbayar sampai 700 sampai 1 juta lebih. Seperti itu menggunakannya. Nah, database itu dikolek di handphone atau memang di enggak di komputer ada 100.000. Paling jauh dari mana? Seluruh Indonesia ada. Dari Papua ada. Ada semuanya. Nah, bagaimana nih caranya supaya pelanggan itu loyal, kan? Nggak mungkin semuanya loyal, kan? Nggak mungkin. Tapi dari trennya setiap tahun naik nggak? Naik, dan itu kan database kan Kang, semuanya juga bisa hilang. Dalam arti nomor WA-nya sudah kehapus ataupun mati, nggak balas. Nah, kita kan dibikin sekat ataupun dibikin red gitu. Nah, yang ini yang bagus.
yang ini yang nggak bales gitu. Di situ kita kasih poin-poinnya, kasih indikatornya gitu. Nah, yang bagus itu paling dari 100.000 katakanlah misalnya 10%. Itu udah cakep banget sebuah data dikonversi menjadi pelanggan 10%, itu bagus banget. Umumnya 5% kan. 5%. Sebentar. Caranya itu masih manual atau udah menggunakan teknologi? Menggunakan teknologi semuanya. Jadi semuanya terdata ya? Terdata. Ada apa alamatnya di mana, penjualannya berapa, pembeliannya berapa gitu. Nah, ya, awalnya kan belinya misalkan di marketplace database kita tarik chat by WA gitu. Misal pengiriman sudah sampai hari ini produk dikirim, ini nomor resinya. Nah, mereka kan bakalan nyimpan nomor kita. Gitu sih awal-awalnya. Tapi masih proses pengiriman WA itu masih manual? Enggak, By system? Semuanya by system semuanya. Nah, bagaimana membangun sistem itu kan? Seberapa mahal sih gitu? Kalau bicara UMKM kan, wah saya harus invest nih, harus spend money untuk misalnya promosi dan lain sebagainya. Kalau itu lebih baik, lebih mudah bekerja sama dengan tim yang sudah ahli, karena itu sebuah data analis yang lumayan ribet kan. Ribet. Ya itu berapa yang Kang Didi keluarkan untuk membangun sistem itu? Pertanyaannya kan itu. Awal mulanya saya bayar itu sekitar 10-an Kang. 10. Itu dalam 3 bulan. Nah, kemudian setelah itu kan kita kan tahu ilmunya. Nah, kalau sekarang sih ya saya sendiri aja sih. Kadang sama anak yang tadi tuh lewat itu sama dia gitu. Oke, berarti kelola sendiri. Investasi awal, setelah tahu jalanin sendiri. Iya. Nah, untuk penjualan di website juga ada. Website sekarang saya matikan semuanya. Kenapa? Nggak begitu berpengaruh untuk saat ini gitu.